ini juga mungkin menjawab pertanyaan beberapa orang. Kok kan lu gimana sih pandangannya soal kripto? Karena kan gue lebih terkenalnya di TradFi, traditional finance. Gue pribadi melihat kalau kripto ini adalah duit masa depan. Kemarin, literally kemarin nyokap gue nanya, Ken, Bitcoin apa sih? Begitu. Gue kayak, gue mengerti menjelaskannya. Setelah gue menjelaskan, mama gue tetap tidak mengerti. Ini edukator loh guys. Gue bilang oke, ini tuh di bayangan gue adalah generasinya kita itu generasi yang dikenalkan dengan DeFi, gitu ya. Tapi generasi kita yang di bawah nanti, gue yakin pasti pakai DeFi dibandingkan dengan kita sekarang. Jadi kita ini adalah di masa peralihan. Kalau lu nggak mau mempercayai sama sekali, menurut gue juga bahaya. Tapi buat gue orang yang dari traditional finance, ya gue mulai mempelajari, mulai alokasiin meskipun gak banyak. Mungkin kalau dilihat dari narasumber yang sebelumnya ada di Popins, mungkin gue yang paling TradFi. Iya. Gitu kan. Tapi ya gue siap berguru dan gue siap belajar untuk nambahin ilmu. Karena ini duit masa depan. Gue pengen generasi berikutnya gue pun bisa punya aset kan. Gitu. Disclaimer on, semua yang kita ngomongin di sini adalah untuk edukasi buat teman-teman, bukan financial advice atau ajakan membeli atau ajakan menjual atau apapun itu, hanya edukasi aja gitu. So make sure do your own research. Hello guys, welcome back to Popin Podcast Pintu, dan hari ini kita kedatangan seorang suhu finansial. Wait. Gila. Udah pernah ngajar juga, buat teman-teman komunitas Pintu pasti udah tahu kita pernah ada kelas finansial. Beliau adalah gurunya, dan dia juga founder dari komunitas namanya Gather Rich. Dan without further ado, welcome Mr. Ken. Hai, halo John. Thank you udah diundang di Popin. Yes, glad to be here. Kita hari ini mau ngomongin banyak tentang, of course ya, financial literacy, financial education, dan ya muter-muter ke kripto lah ya. Oke. Muter-muter ke kripto. So, boleh gak introduce yourself dengan bahasa lu? Dan maybe gue penasaran sama Gather Rich, kayak itu nama dari mana, kayaknya menarik tuh namanya, dan gimana sih komunitasnya sekarang? Oke, halo, gue nengok ke sana. Sini. Oke. Halo guys, gue Ken Henderson. Yes, gue adalah founder dari Gather Rich. Jadi di Gather Rich ini kita punya tagline Learn Money, Live Better. Jadi kita tuh percaya setiap orang yang belajar keuangan, dia tuh makin bagus keputusannya. Sehingga ketika dia bikin keputusan makin bagus, live better artinya kan hidupnya makin bagus tuh. Kualitas hidupnya makin bagus, makin nyaman. Gitu. Jadi dari 2017 kita bangun, puji Tuhan sampai sekarang dipercaya lebih dari 500 juta followers, 600.000 sekian lah ya. Wow. Ya, dan kita masih terus berkarya dan berbagi manfaat biar orang-orang melek keuangan. Keren. Oke. Ceritain dong awal mulanya masuk ke dunia finansial atau ketertarikannya untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang financial literacy itu maksudnya dari mana nih, ada interestnya dan pengalaman gimana sih? Oke, sebenarnya ini semua mulai dari kesalahan. Jadi gue tuh dididik dari orang tua gue yang mereka pedagang bukan pebisnis. Basically mereka buka toko, mereka pakai leverage hutang di bank. Terus mereka buka toko di kota. Kalau di orang tahu Glodok lah ya. Nah, gue adalah salah satu produk anak Glodok. Oh gitu. Yes. Nah, mereka bisa sekolahin kita sampai kita lulus. Tapi keuangannya orang tua gue itu cara ngaturnya nggak bagus. Gue dari pas masih kecil ikut jaga toko gitu ya, diajak. Gue melihat menurut gue ini ada yang nggak make sense. Dimana duit yang masuk ke laci kan omset, bukan profit loh. Omset tuh. Nah gue ngelihat orang tua gue pakai ini buat kehidupan sehari-hari, bisa nambah properti, nambah mobil dan lain-lain. Tapi dari duit laci. Nah menurut gue ini nggak benar. Tapi salahnya gue adalah di saat itu gue juga tidak mempelajari itu secara mendalam. Ya gue kuliah, gue belajar, ikut kelas dan lain-lain. Ketika gue mulai bisnis, salah keputusan gue. Yang gue lakukan apa? Persis kayak gini. Omset banyak, gede. Gue pakai itu duit laci buat kehidupan gue. Karena kan enak kan, lu berasa kayak lu punya duit gitu. Income lu
omset tuh bukan profit ya. Lu ngerasa kayak ini gue dapet duit nih, maka lu berasa lu punya duit lu bisa pakai gitu kan. Gue kejebak di situ. Jadi itu awalnya gue salah di keuangan gue sendiri sampai gue jatuh kismin lagi. Oh gitu. Yes. Nah akhirnya gue kayak oke, gue harus belajar kemana nih. Di saat itu di Indonesia gue gak ketemu guru yang netral secara keuangan. And then gue belajar keluar, gue balik, gue praktekin tuh. Nah gue praktekin, duit gue yang dari minus bisa balik ke titik nol, dari titik nol nambah terus. Wow. Literally gue kalau dapat income, gue cairin duitnya di bank jadi duit kertas, and then gue masukin amplop, gue taruh di laci. Serius? Yes, dan lacinya penuh. Waduh. Gue kayak in my life. Selama ini gue dapat duit banyak, pas gue lagi nggak ada duit, gue bingung duit gue kemana jadi barang yang nilainya nggak ada. Nah di saat laci gue penuh, gue kayak akhirnya gue berasa gue punya duit. Tuh udah dari situ gue kayak oke, banyak nih orang yang punya masalah yang sama kayak gue. I see. Gue bangun Get Rich, kita bantu orang lain. Gokil. I see. Wow, dari duit-duit laci sampai jadi laci beneran ya. Nah iya bener. Sampai laci gue penuh, gue kayak wih. Sampai sekarang masih pakai enggak, laci. Kirain di lacinya nanti dicariin loh. Enggak. Nanti dicariin rumahnya loh. Di tabungan ada depo di pintu ya kan. Wih, keren gitu dong. Jadi belajar abis itu dari kesalahan sendiri, dari kesalahan keluarga, bisnis dan lain-lain. Jadi karena udah menghindari kesalahan itu sekarang mengedukasi gitu kali ya. Yes. Nice. Ada gak sih tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi buat seorang Ken dalam dunia finansial gitu? Mungkin jurus-jurusnya yang lu pegang banget gitu atau apalah. Ada gak tokoh-tokoh seperti itu? Jelas ada. Tapi ini mungkin agak nyangkut ke kepercayaan gue kali ya. Oke, boleh. Gue sangat memegang prinsip di Alkitab tuh kebetulan. Oke. Tapi ini karena kan kepercayaan gue. Tapi teman-teman mungkin punya kepercayaan lain juga gak apa-apa. Tapi gue saranin di kepercayaan lu, gue yakin tuh ada juga. Jadi lu perlu pelajarin dengan dalam apa yang jadi buku pegangan di kepercayaan lu. Gue yakin karena gue udah ngobrol sama beberapa teman-teman gue yang pemeluk kepercayaan yang lain. Nah kebetulan kalau di gue itu di dalam Alkitab tuh dibahas ada 500 ayat soal iman, 500 ayat soal doa. Tapi untuk uang dan kepemilikan itu ada 2.300 lebih. Wow. It means penting kan. Nah dari situ gue kayak, gue kulik banyak. Di saat gue mengerti, di saat gue tahu hal ini, itu gue udah punya gelar-gelar udah ngambil sertifikasi keuangan. Tapi begitu gue tahu hal ini, wah ini yang jadi pegangan menurut gue lebih mutlak daripada cuman sekedar sertifikasi. Wow. Iya karena kayak banyak banget analogi-analogi yang ternyata tuh benar-benar kepake nih. Benar-benar harus dipelajarin. Dimana kita sebenarnya tuh diciptakan kita punya strength, dan kalau kita dalemin diri kita punya purpose, lalu kita punya talent kita yang bisa menghasilkan income lebih daripada itu. Sedangkan pada umumnya orang kan mikirnya kita harus ngejar duit. Nah kalau di sini yang gue pelajari malah kebalik. Tugasnya kita adalah mengelola apa yang kita udah punya, which is diri kita sendiri, talent kita, gitu. Agak kebalik ya. Oh gitu ya. Contohnya ada gak? Contoh praktik. Contoh praktisnya. Praktis ya. Well gini, kalau misalkan kita merasa apa yang kita hasilin itu biasanya adalah milik kita. Kalau di luar sana kan kayak gitu. Apa yang kita hasilin itu kan milik kita. Nah kalau gua itu percayanya semua yang kita punya itu punya yang di atas. Dan Tuhan, gue sebutnya dengan Tuhan gitu ya. Tuhan gua itu mengontrol semua yang ada. Jadi kita cukup bahasanya ya, setia mengelola apa yang emang udah Tuhan kasih. Satu lagi, Tuhan pasti kasih kita provision. Provision tuh bahasanya Penyediaan ya? Penyediaan, betul. Penyediaan. Jadi ya di dalam kondisi apapun di masa depan pasti Tuhan yang menyediakan. Gitu. Kalau di dalam contoh nyatanya pasti kita pernah ups and down lah di bisnis ya kan. Pasti lu pernah khawatir, pasti lu pernah pusing. Gue pernah sampai nangis di hidup gue kayak. Tapi ketika gue inget prinsip ini, iya ya, hidup gue jadi lebih tenang. Itu satu. Terus gue inget banget ketika gue belajar ini, gue punya mentor dan gue nanya,
itu tahun 2000 berapa belas gue belajar. Sebenarnya kita boleh gak sih punya luxury stuff, luxury things, misalkan jam. Gue nanya, terus guru gue tanya balik. Ya lu kalau punya tujuannya buat apa dulu? Bener gak? Nah di saat itu gue jadi ngeh, oh iya ya tujuannya kita membeli itu buat apa? Apakah buat flexing? No. Nah di saat itu gue baru ngeh kalau oke, ini semua jam tangan, mobil dan lain-lain, aset kita di digital maupun di non digital bilangnya apa? In real life gitu ya. Itu semuanya punya yang di atas dan kita tugasnya mengelola. Terus boleh nggak beli? Boleh jawabannya. Tujuannya buat apa? Kalau yang gue ketemu jawaban buat gue adalah gue kan ngajar keuangan. Untuk ngajar keuangan orang tuh butuh percaya sama kita, butuh ada yang dilihat, butuh citra. Nah jadi gue ketika membeli sesuatu itu juga tujuannya buat itu, untuk membangun citra. I see. Dan gue juga nggak beli yang berlebihan. Gue nggak beli yang kayak buat dipamerin kemana-mana, enggak. Cukup pakai buat ya udah gitu aja. I see. Wah, gokil. Kan tujuannya biar apa yang gue ngomongin, prinsip tentang keuangan ini orang mau denger. Ya. Ya kan kita bukan jualan agama nih yang nggak kelihatan akhirnya nanti di mana, tapi orang tetap datang beribadah. Kan gue bukan jualan agama, gue jualannya adalah strength gue ngomongin keuangan dan orang perlu lihat hal itu, maka harus kelihatan. Betul. Sesimpel itu. Iya. Wah, mantap. I think that makes sense ya, kayak karena kalau di dunia kripto juga kan banyak attach sama, kadang-kadang yang nggak bisa dikontrol adalah emosinya kita. Ya kan, ada greed gitu, ada kerakusan atau apa. Nah biasanya kalau udah kegulung sama emosi-emosi yang kayak gitu, justru malah jadi manajemen yang gak bagus, gak mau TP atau apalah, jadinya ujung-ujungnya boncos juga, padahal satu cycle udah cuan misalnya gitu kan. I think ya itu ujung-ujungnya, I think kepercayaan dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan memang pasti bantu banget ya untuk menavigasi keputusan-keputusan kita bahkan di dunia kripto. Amin, oke, amin. Gue jadi kayak lagi kebetulan kepercayaannya sama, iya. Oke. Mau masuk ke manajemen keuangannya nih, manajemen keuangan. Boleh gak sih share kayak kalau apalagi buat teman-teman Pinto di sini ya, sebenarnya fondasi dasar dari kayak personal finance atau manajemen keuangan tuh ada yang paling dasar aja kayak secara praktik itu sebenarnya kayak gimana sih kayak untuk personal finance gitu? Oke, sebenarnya kan metode ada banyak nih. Tapi kalau gue boleh cerita yang paling simpel, ya, kita kan pasti ngeluarin duit tuh. Setiap hari kita pasti ngeluarin duit kan. Betul. Biasanya tuh yang keluar cuma 3 tuh. Oke. Kalau nggak lu enjoy, lu invest. Kalau nggak ya waste. Iya kan? Gue pernah ketemu ini temen gue jauh sebelum COVID, tapi gue udah di dunia keuangan gitu, udah bangun gathering, dia nanya, Ken, ini duit gue kok habis melulu? Kenapa? Loh, kok lu yang pakai, lu nanya gue? Gue tanya, oke, gue percaya duit tuh kebiasaan. Kalau kebiasaan lu pas nggak punya duit aja lu rajin spending, gimana pas lagi punya duit? Pasti habis. Nah, gue tanya, oke, lu kan Kantor lo di mana? Di Kokas. Oke, gaji lu berapa? Di tahun itu 20 juta. Oke. Mantap dong. Di tahun itu loh, jauh sebelum COVID kan. Dan 20 juta ini lu pakai habisnya kemana aja? Kita lihat sehari-hari lu ngapain. Lu kantor di Kokas, kalau jam istirahat lu makannya di kantin karyawan atau di restoran. Restoran. Sekali makan berapa ya? 100.000 lah. Oke, kita udah bisa lihat 25 hari kerja kurang lebih atau 22 hari kerja dikali 100.000. 2,2. Ya kan? Sedangkan kalau lu makan kantin karyawan mungkin baunya agak beda karena baunya di sana lebih pengep gitu mungkin ya. By the way gue pernah ke kantin karyawan Kokas di saat gue nggak punya duit. Jadi gue pacaran sama calon istri gue di sana. Jadi gue tahu kayak apa. Nah, sedangkan biayanya kan beda jauh tuh kalau makan di kantin karyawan versus dengan di restoran. Ya. Itu 1. 2, berikutnya selesai lu makan, lu mau naik ke atas, lu mau lanjut kerja, meeting dan lain-lain. Lu melipir beli kopi gak? Dia bilang iya. Nah, gue tanya, lu beli kopinya apa? Sedotannya warna hijau. Bukan Indomaret Point. Nah,
Itu yang disebut dengan latte factor kan, kalau orang kenal istilahnya. Mas latte 1, sekali beli 50.000, bawa naik ke atas. Pertanyaan gue ke teman gue, lu menikmati kopinya atau lu fokus sama kerjaan lu? Nah, dia jawabannya ya gue fokus sama kerjaan gue. Oke, gue ngerti orang butuh kopi, gue ngerti. Tapi kan sebenarnya bisa disubstitusi tuh kopi yang lain, ya kan? Banyak yang lebih murah harganya, ada yang harga 20 ribuan. Jadi ini tuh contoh konsep, lu sebenarnya lagi minum kopinya itu lu enjoy, invest atau waste. Ketika lu beli yang harganya 50 ribu, tapi lu gak bisa nikmatin, berarti bukan enjoy. Lu fokus sama apa yang bos lu bilang, lu fokus sama meeting lu, berarti apa? Waste. Gitu. Jadi sayang banget hal-hal seperti ini nggak bisa lu kalau lu nggak tuker ke yang lebih harganya murah tapi fungsinya sama, ya kan? Nah jadi yang kayak gitu itu simple tapi menurut gue mesti banget diingat. I see. Gitu. Jadi ngontrol pengeluarannya dan memilah-milah antara 3 itu tadi ya. Yes. I see. Sebenarnya metode banyak nih. Nah kalau gue pribadi tuh gue sama istri nih pas lagi terima income. Kita masuk ke satu joint account. Lalu dari joint account ini, baru kita disburse. Nah 3S tuh ada apa aja? Yang pertama ada sharing. Kalau sharing kan kita berbagi, contoh pajak. Ya kan? Pajak kan dibayar tuh, kita berbagi sama negara ya. Belum kalau ngomongin politik dan lain-lain kita berbagi sama mereka juga kan. Oh gitu ya. Nah terus ya berbagi ada zakat, perpuluhan dan sejenisnya gitu. Terus S yang kedua, SIP. Gue singkat SIP. Saving, investing, sama protection. Gitu. Sama S yang ketiga itu sebenarnya spending. Which is orang paling suka spending, tapi kadang orang gak nge-spending buat apa aja. Nah itu gue bagi lagi, mana yang buat kebutuhan, mana yang buat keinginan, mana yang buat emang lu harus keluarin duit untuk self-growth. Gue bilangnya. I see. Education. Gitu. Wow. Kalau di sepanjang karir lo dalam advising dan educating tentang finance, sebenarnya yang common mistakes atau mistakes paling utama yang membuat orang tuh jungkir balik keuangannya itu apa sih? Ngerasa punya duit. Padahal gak punya. Iya, maksudnya kayak yes bisa jadi dia emang beneran punya. Tapi dia gak sisihin dulu. Begitu terima duit langsung hajar. Kan tadi ada invest, ada enjoy, ada waste. Ada orang yang 100% invest. Itu ada yang kayak gitu. Tapi hidup sehari-harinya ngirit banget. Banyak orang punya duit, tapi dia gak ngerti cara menikmati duitnya. Oke. Itu mistake juga. Itu juga menurut gua ya kan sayang ya. Ya kan? Ya contoh aja lah. Misalkan orang ini kerja sibuk banget. Sampai one day dia malah sakit, yang menikmati duitnya siapa? Dokter. Bener juga. Iya kan? Iya bener. Iya kan? Bener juga. Nah itu mistake yang menurut gue it's kinda mistake. Tapi ada juga sisi orang lain lagi yang, nah dia berasa punya duit padahal dia gak punya. I mean harusnya begitu dia terima duitnya, kayak sistem laci tadi tuh. Dia ngerasa semua yang ada di laci itu adalah punya dia. Dia boleh pakai sesuka dia. Tapi dia gak inget ini baru omset. Belum ada yang harus dibayar, supplier dan lain-lain gitu kan. Kalau in real life, lu terima income, lu ada yang namanya sisi, ada yang namanya sisa tuh. Kalau lu pakai sisanya biasanya sedikit. Aduh nanggung, mendingan abisin sekalian. Iya kan? Relate lagi. Ya I've been there. Gue pernah ada di situ juga. Nah makanya kita perlu sisihin. Begitu terima duit, sisihin. Kalau gue pakai si 3S tadi, and then sisa ada porsi lah. Gue bilang bukan sisa, ada porsi di mana emang gue wajib habisin untuk gue enjoy the money. Wajib habisin. Oke. Kalau ada yang nggak bisa habisin, gue bisa bantu habisin. Oke. Nanti lu DM gue kasih nomor rekening gue. Lu bisa kasih duit lu ke gue. Gue bantu habisin. Jago sih kalau habisin mah. Apalagi itu yang di keranjang Shopee-nya ada 100 barang ya. Iya itu banyak orang yang memang consumerism itu sangat di-push di zaman kita sekarang. Bahkan kita lagi nonton TikTok, yang disodorin apa? Live jualan kan.
Betul. Jadi wherever you see, wherever you go, lu dihajar untuk ayo belanja bos. Nah tergantung, sekarang kan duit kita nih. Kita yang bikin keputusan atas duit kita mau diapain kan. Nah jadi the choice is ours sebenarnya. The choice is yours. Karena duit lo. Gitu. Tuh guys. Jadi harus direncanakan. Disisihin bukan disisain gitu. Kalau disisain tiba-tiba gak ada sisanya. Bener, biasanya habis. Gue harus nyisihin lebih banyak nih kayaknya. Oke. Nah dunia finansial juga wide lah ya spektrumnya kan. Kita ini dari personal finance, ada juga tentang proteksi. Tapi perkembangan cepet banget gitu. Biasanya kan tuh ngikutin atau update itu dari mana? Ya gue biasanya ngecek data sih. Jadi kan setiap bulan tuh ada CPI, ada NFP, di TradingView kan ada tuh. Nah itu gue cek, gue pantengin. Jadi dari situ kita bisa ngelihat market update, top down gitu ya. Oke kira-kira apa yang bakal terjadi nih kayak gitu. I see. Jadi itu update-nya lebih makro lah ya. Yes. I see. Kalau lu secara pribadi boleh gak spill kayak ngatur keuangan pribadi dan investasinya sekarang lagi kayak gimana nih? Oke, ya well kalau keuangan pribadi ngaturnya tadi udah gue bahas ya. Yeah. Nah kalau investasi tuh gue lumayan unik ya, karena gue sama bini gue, kami punya personality yang berbeda di keuangan. Oh gitu? Yes. Ada ya personality keuangan ya? Yes, ada 2 majority. Oh gitu? Yang satu tipe spender, yang satu saver. Oh gitu? Yes. Nah, gua adalah tipe yang spender. Oh lu yang spendernya? Waduh. Iya, makanya gue pernah mengalami dari punya duit banyak jadi habis oh, gitu ya. Iya. Jadi ngerti, belajar sisi sama sisa. Nah itu gitu. karena gue sudah kapok. Oh gitu ya. Jadi kalau lu nonton ini jangan kapok dulu, jangan udah tunggu jebol dulu, udah kismin dulu baru oke deh baru gue sisihin gitu ya. Ngerti pantesan lu bilang tadi lu jago spendingnya. Pasti habis katanya, harus habis lah. Aduh, yes. Oke. Terus? Nah jadi itu tuh mempengaruhi ada beberapa hal juga. Di investasi risk profile-nya juga jadi beda. Oke. Nah kalau gua risknya berani gua. Kalau istri lebih ke nahan, dia lebih sabar juga. I see. Misalkan beli saham gitu ya, harganya jebol, tapi ya dia tenang aja. Selama ya dia tipe yang kalem aja, ntar juga naik lagi. Tungguin berapa tahun pun dia ayo. Oh gitu. Iya, gak gatel ya, jarinya gak gatel. Ya. Oh gitu ya. Karena kan income masuk ya udah nanti ada yang bagus, dia bukan jual yang ini, dia beli lagi yang lain. Tenang aja dia. Nah kalau gue tipe yang aduh ini jebol nih gak sesuai nih. Lihatnya suruh nunggu berapa tahun, gue kurang sabar nih. Ya udah gue pindahin ke yang lebih menurut gue oke. Oh gitu ya. Top gainer ada yang plus 20%, gue kayaknya yang itu aja gitu ya. Oke terus? Nah ya jadi kalau di investasi sih sebenarnya gue di saham, di forex, trading gitu ya. Terus kalau istri gue lebih ke ya bagi yang lebih low risk, itu medium risk lah. Reksadana di saham dia juga ada, tapi yang lebih ke sabar tadi. Gitu. Kalau properti yes kami ada juga. Yes bener, kalau properti cuman nggak lagi wangi ya, nggak lagi gurih ya. Cycle-nya belum. Kapan nih? Mari, waduh itu panjang tuh jawabnya ya. I see. Tapi lagi ngomongin tadi sempat ngubris makro, boleh gak ngubris makro sebentar? Menurut lu lagi keadaan makro tuh kayak gimana sih sekarang? Especially ya per hari ini yang kita shoot kan baru aja tuh si US sama China udah kayak damai gitu lah ya, yes. 90 hari bla bla bla. Sentimennya kayak gimana di market? Nah sebenarnya kita bisa langsung ngelihat ya di chart XAU USD. Oke. Jebol right, turun kan. Logiknya kalau kita ngelihat emas itu naik ketika ada ketidakpastian. Betul. Nah sekarang kondisinya apa? Sudah kelihatan certainty gitu, udah kelihatan lebih adem. I see. Makanya emasnya turun. Bitcoinnya naik. Nah, betul. Ketika itu turun, kita sebagai masyarakat, retail kita sebutnya ya, retail pasti mau masuk ke market yang memberikan hasil lebih bagus dong daripada sekedar emas. Makanya nggak heran Bitcoin naik. Rotasi benar. Jadi menurut lu
kayak hindsight nih kan dari Trump elected langsung wah gubur gitu. Jadi ada trade war gini. Nah itu kan selama ini kayaknya dari Trump masuk office kok malah jadi jelek semuanya gitu kan. Kayak kita kan mengharapkan wah Trump nih bisa bantu market naik atau apalah gitu kan. Jadi tapi ekonomi kelihatan lagi susah dan banyak orang yang bilang wah bakal susah nih. Menurut lo kayak gimana kalau dari sisi makro ya ngelihat sekarang kayak gimana? Sebenarnya kan kita pernah ngeliat Trump di sisi sebelumnya kan. Presidensi sebelumnya iya, ya. Sebelum si Joe Biden right. Perang dagang kan. Waktu itu perang dagang juga ya? Iya, maksudnya dia tuh emang tipe yang kayak gitu loh. Oh yang bully gitu deh. Iya, memang tipenya kayak gitu. Tapi yang kali ini sebenarnya bukan dia lawan China kalau menurut gue. Tapi ini disclaimer ya, mungkin lu bisa beda view sama gue. Tapi yang kalau gue lihat, dia ini kan pebisnis. Dia ini bukan lagi lawan China, tapi dia lagi mikirin gimana supaya ekonomi bisa grow, suku bunga diturunin. Jadi dia versus the Fed. Jadi sebenarnya game utamanya dia itu. Yes, dia kan di zaman COVID itu kan banyak banget obligasi diterbitin dan lagi mau disuruh bayar nih di tahun-tahun sekarang. Nah, udah gitu ekonomi juga lagi seret gitu kan. Nah, jadi yang menurut logik aja seorang presiden mana yang kasih tarif ke negara yang isinya cuma penguin. Iya kan? Ya semua pokoknya kena tarif aja. Gue kayak ini emang dia lucu menurut gue. Jadi gitu ya. Karena ada kelucuan ini kan yang bikin market seru sebenarnya. Tinggal apakah kita mengerti atau enggak ngelihat market arahnya gerak kemana dan momentumnya yang bagus gimana. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak mengerti ini mereka mengira Trump versus dengan China. Gitu. Padahal kalau kita buka trading view ya kita juga lihat dua-duanya sengsara nih. Dua-duanya juga susah. Gitu, dan tujuannya dengan dia bisa nge-push supaya kondisinya makin seret, tujuannya apa? Supaya suku bunga diturunin, harapannya productivity nanti makin meningkat, makin ngalir. Terus obligasi gimana? Obligasi ya ada beberapa pilihan. Kan kalau orang ngutang tuh ada pilihan bisa refinancing ataupun bisa direstrukturisasi dan sejenisnya. Jadi ya tujuannya gamenya sebenarnya biar ekonomi bisa ngacir lagi gitu. Ya tapi gue bisa salah. Ya. Oke. Gue bisa salah. Jadi as per today lu percaya gak kalau sebenarnya 2025 ini akan berakhir bearish atau baru bilang ke resesi lah, bakal susah lah ekonomi, atau justru sekarang lu lebih ngelihatnya udah trending towards positif? Sebenarnya ini pertanyaan yang menurut gue tricky. Oke. Sebenarnya kalau dibilang bullish, kalau buat di Indonesia ya, sebenarnya bisa dibilang dalam waktu dekat ini yes bullish, tapi fundamentalnya kuat nggak? Gitu. Kalau menurut yang gue lihat, mungkin ya beberapa bulan ini iya. Oke. Tapi nggak tahu ya ke depannya. I see. Gitu. Itu sih. Beberapa bulan, jadi lebih lu ngeliatnya bullish dalam short term, tapi long term masih tanda tanya gitu ya. Dan itu berkaitan sama perang dagang masih? Atau QE? Atau maksudnya suku bunga? Lebih ke yang mana menurut lu yang akan menjadi? Nah ini tuh agak gemes ya sebenarnya. Ya semuanya juga ngaruh. Tapi gue pas datang ke podcast ini gue belum buka data terakhir nih. Gue data buka baru minggu lalu. Oke, nggak apa-apa. Per minggu lalu. Iya. Per awal apa namanya? Awal bulan Mei. Ya, jadi gue buka data per awal bulan Mei itu kemarin. Nah kalau menurut gue, sebenarnya kan baru-baru ini Trump sama China udah oke nih. Sebenarnya kan dia sempat sebut kalau urusan tarif ini 90 hari, which is sampai Juli. Nah gue masih belum make sure nih after Juli gimana. I see. Itu sih sebenarnya. Ya, tapi itu yang bertanya. Masih all good. Asik. Selama masih ada damai, Trump making trade deals, I think pretty good lah ya for the market. Yes. I see. Oke. Sekali lagi disclaimer, saya bisa salah. Saya bukan Donald Trump. Betul. Non-financial advice. Do your own research guys. Oke. Dan nanti bisa berubah karena kan time sensitive. Hasilnya gue nggak tahu nanti bisa berubah. Iya, pas gitu nanti kita tayang tiba-tiba
Gak tahu ya ada berita apa lagi. Iya. Oke. Kalau ngomongin tentang investasi, tadi kan ada beberapa pembagian gitu dalam personal finance. Salah satunya investasi. Nah, dalam investasi kan tadi udah tentu juga ada risk profile, ada segala macam. Sebenarnya ada prinsip-prinsip dasar gak sih kayak no matter lu risk profile kayak gimana, seharusnya yang baik dan terbukti itu cara investasi begini gitu. Sebenarnya orang bilang DCA. Oke. Ya by data juga iya. Cuman kalau di gue tuh suka nanya balik ke risk profile orangnya. Kalau lu emang suka yang low risk, tapi kalau lu taruh 100% duit lu di low risk, ngeri loh. Maksudnya kayak lu sama inflasi cuman sebanding sama, belum lagi kurs kita lemah. Tapi yang bagian kurs kita lemah emang jujur sedih sih. Oke. Jujur sedih sih. Gue habis dari Singapura kemarin main padel. Mahal ya. Kita emang orang-orang kurang waras aja. Di Indonesia banyak lapangan padel, kita pergi ke Singapura main padel. Terus gue lagi ngebandingin temen gue lagi mau beli tas di Coach gitu ya. Gue lagi nyari tas ini. Gue bilang ya udah, gue pas lagi mau ke SG gue sekalian cek. Oke. Harganya ternyata 2 kali lipat. Lebih mahal di sana. Oh iya. Daripada di sini. Jadi kurs kita makin turun. Indonesian rupiah ya. SGD dulu berapa ribu pas kita masih kecil, sekarang udah 13.000, 12.000 besar lah. Gitu. Jadi kayak, nah bagian, tadi kita ngomongin apa sih pertanyaannya? Gue sampai lupa. Investasi yang baiknya kayak gimana gitu? Oh oke. Nah jadi kalau kita cuman masukin ke low risk, menurut gue agak bahaya. PR-nya adalah kita harus diversifikasi ke medium dan high risk. Gitu. Nah jadi gak ada hukum mutlak di mana lu harus berapa persennya. Tapi kalau lu emang tipe orang yang tidak suka risiko, at least ya 10% lah. 10% taruh di high risk. Gak apa-apa. Ya udah beli aja DCA, dollar cost averaging, beli let's say misalkan Bitcoin gitu ya. Karena kan ketika lu beli Bitcoin lalu misalkan jatuh sekalipun, itu cuma mempengaruhi 10%-nya ini. Let's say jatuhnya 30%. Dari 100% duit lu cuma taruh 10%. Dan jatuhnya 30% tuh si Bitcoin misalkan. Artinya kan cuma berkurang 3%. Betul. Still okay right? Ya. Gitu. Jadi ya menurut gue, ini juga mungkin menjawab pertanyaan beberapa orang. Kok kan lu gimana sih pandangannya soal kripto? Karena kan gue lebih terkenalnya di TradFi, traditional finance. Gue pribadi melihat kalau kripto ini adalah duit masa depan. Literally kemarin nyokap gue nanya, Ken, Bitcoin apa sih? Oh gitu? Gue kayak, gue mengerti menjelaskannya. Setelah gue menjelaskan, mama gue tetap tidak mengerti. Ini edukator loh guys. Gue bilang oke, ini tuh di bayangan gue adalah generasinya kita itu generasi yang dikenalkan dengan DeFi, gitu ya. Tapi generasi kita yang di bawah nanti, gue yakin pasti pakai DeFi. Dibandingkan dengan kita sekarang. Jadi kita ini adalah di masa peralihan. Kalau lu gak mau mempercayai sama sekali, menurut gue juga bahaya. Tapi buat gue orang yang dari traditional finance, ya gue mulai mempelajari, mulai alokasiin meskipun gak banyak. Mungkin kalau dilihat dari narasumber yang sebelumnya ada di Popins, mungkin gue yang paling TradFi. Iya. Gitu kan. Tapi ya gue siap berguru dan gue siap belajar untuk nambahin ilmu, karena ini duit masa depan. Gue pengen generasi berikutnya gue pun bisa punya aset kan. Gitu. I see. Oke, menarik. Ada satu yang pertanyaan yang agak gatel. Ada orang-orang yang tipenya gak suka lihat duitnya turun, apalagi atau mungkin kayak maunya ada di bank account aja, dia pengen lihat saldonya ada di situ. Kalau dia berkurang dia kayak gelisah gitu kan. So mereka actually rentan maksudnya sama sekali gak mau investasi. Nah, boleh gak dibukain sedikit kayak sebenarnya penting gak sih sebenarnya investasi? Dan musuh kita apa untuk kayak apa sih sebenarnya kenapa harus investasi gitu? Kan ada saldonya di bank gitu. Gue melihat itu sebuah hal yang unik karena problemnya itu adalah mereka nyaman dengan duit yang ada di tabungan. Gue tambahin lagi ada problem lain. Gue ketemu sama orang-orang yang mereka tidak peduli dengan pensiun. Padahal kalau secara keuangan, secara
gue ngambil sertifikasi segala macamnya gitu ya. Dan melihat pada kenyataannya pensiun itu penting banget. Banyak orang yang ketika udah pensiun baru ngerasa, waduh gue selama ini ngapain aja. Ada company-company yang begitu udah karyawannya mau pensiun, 3 tahun sebelum pensiun dikasih pelatihan. Oh iya. Padahal selama ini kerja sebagai atasan lalu atau sebagai bawahan gitu ya, lalu tiba-tiba keluar punya company, dilatih untuk jadi entrepreneur gitu ya. Nah gue merasa agak unik. Ini masalah-masalah yang harusnya dari sekarang orang itu sadar. Kalau lu taruh duit lu di bank, rupiah, ya kita berdoa supaya one day rupiah naik. Oke. Tapi Data nih, history susah nih bos. Susah nih bos, gue bukan ngejelekin tapi emang kenyataannya gitu kan. Jadi artinya ya kalau lu mau taruh di bank aja, at least lu harus cari currency yang oke. Ya kan, itu satu. Tapi inflasi tetap ada. Nah inflasi inilah yang harus dipikirin nih. Inflasinya bagaimana? Kalau lu cuma taruh di bank, terus biaya semua makin mahal. Ini kan ada hal di luar dari kontrol kita yang bisa terjadi. Ekonomi crash, tiba-tiba inflasi hits high gitu ya. Hal-hal yang kayak gini yang harusnya kita antisipasi. Kalau kita bisa planning dari sekarang, kalau kita bisa rencanain dari sekarang, itulah hal yang bakal ngebantu kita di masa depan. Soalnya contoh yang lu ngomong itu gue punya temen kayak gitu. Jadi dia merasa hidupnya aman karena dia taruh duitnya di bank. Dia gak mau ngeliat duitnya naik atau turun. Nah itu tadi masalah. Nah terus ada masalah berikutnya nih yang gue ceritakan tadi. Masalahnya biasanya yang pensiun adalah, dia gak mikirin pensiun, ada 2 jenis. Ada yang emang dia karena seorang karyawan gitu bekerja yang ya udahlah gue enjoy aja life sekarang dengan gaji yang ada. Ada lagi satu, karena dia anak seorang pengusaha yang melanjutkan usaha orang tuanya, bukan skala besar, skala yang sedang gitu ya. SME lah, small medium enterprise gitu ya. Tapi karena dia melihat oh iya orang tua gue juga kayaknya hidupnya aman-aman aja. Ya dia gak siapin pensiun, bisnis yang sekarang SME-nya bisa membiayai hidup orang tua gue yang tidak bekerja, maka ya udah ngapain gue pikirin pensiun, bisnisnya jalan. Pertanyaan gue, lu yakin bisnisnya itu akan terus ada sampai generasi-generasi berikutnya? Apakah masih bisa bertahan atau enggak? Itu sih pertanyaan gue yang perlu lu coba pikirin baik-baik. Karena kalau lu gak mikirin itu, wah, kalau something happen ke bisnisnya, lalu gak bisa lanjut, lu kayak udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa pohon. Lah iya karena bisnisnya tiba-tiba gak hidup gitu ya. Lu jadi harus jual aset. Dan ketika butuh jual aset pasti harganya turun. Gitu. Wow. So lucu ya, kadang-kadang orang bilang, oh kalau investasi beresiko. Tapi sebaliknya kalau gak investasi juga beresiko. Lah iya. Begitu kan? Iya. Ada resiko yang mungkin teman-teman harus aware juga gitu kan. Ya coba tanya omanya dulu beli bakso berapa ribu sih gitu. Iya. Itu yang paling gampang ya kalau di kita beli bakso zaman kita kecil 2.000, 2.500 dapat semangkok. Sekarang bakso gerobak mungkin 15-20 ribu. Ya kan? Nah, naik berapa kali lipat tuh ya kan? Udah mau 10 kali lipat tuh kalau 20 ribu ya. Iya. Iya dan belum tentu gaji juga bisa ngikutin ya sama pace of inflation. Jadi mungkin teman-teman yang masih gak mau coba berinvestasi, coba dipikirin lagi dan cari datanya gitu. Wah, seru tuh. Banyak sih memang teman-teman yang kayak gitu kadang-kadang ya. Iya. Oh ada lagi masalahnya. Dia merasa kayak aduh gaji gue terlalu kecil. Jadi kalau gue sisihin buat investasi sayang. Lah oke, sekarang logiknya kita balik. Jadi gue tuh suka sebut duit itu analoginya ada 3. Benih, susu sama madu. Nah kalau lu merasa benih kan kecil, dikit. Tapi kalau lu tabur, lu tanam, pasti dia numbuh. Pasti numbuh. Itu udah hukum alam, ya kan? Nah, jadi ya sama aja kalau duit meskipun lu sedikit, lu investasiin, pasti dia numbuh. Nah, ya udah. Itu bahasanya apa ya? Ya lu butuh konsistensi aja sih sebenarnya. Oke. Lu butuh konsistensi untuk melakukan hal itu. One day lu bisa nikmatin di masa tua nanti. Karena kan hukumnya dia lu tanam,
dia bertumbuh, dia berbuah. Iya kan? Ya. Terus ada susu sama madu tadi. Susu artinya lu misalkan beli susu nih di minimarket, lu buka, lu minum, lu taruh di kulkas bisa tahan berapa lama? 3 hari. Iya nggak ya lama kan? ya kalau susu. 5 hari mulai sudah agak jadi yogurt. Iya. Iya kan? Berarti kan emang ada duit yang lu harus pakai buat abisin tuh. Duit harian. Tapi kalau madu itu nggak ada expirednya. Kalau madu yang beneran ya. Iya. Dan lu ketika pakai itu konsumsi itu madu, kan nggak mungkin semuanya lu langsung makan, diabetes bos. Iya kan? Enak yang ada, lu minumnya dikit-dikit juga gitu kan. Iya. Jadi ada duit yang emang lu pakai buat di masa depan. Gitu. Bening aja nih yang banyak. Saya minta bening yang banyak. Nah iya. Tapi logiknya gitu, kalau lu bisanya sedikit ya udah dengan apa yang lu bisa. Ya kalau lu bisa makin banyak, artinya kan makin banyak yang bertumbuh dan makin banyak yang berbuah. Iya, dan di masa depan kita bisa enjoy Petik buahnya lebih banyak. petik buahnya. Keren. Oke. Gitu ya teman-teman. Ada risiko juga dalam tidak berinvestasi dan itu yang harus kita aware gitu lah ya. Yes. Oke. Nah, kalau ngomongin kripto nih, kan tadi udah sempat ngomongin kalau kripto itu duit masa depan, ya kan? Boleh gak spill watchlistnya seorang Ken tuh di kripto? Liatin koin-koin apa sih? Wah, ini jujur aja ya, gua tuh cuman ada Bitcoin sama Oke. ETH. 2 itu doang? Iya, sebenarnya gua ada satu lagi yang kayak gak jelas, bahkan gue juga lupa. Oh gitu. Itu gue kalau disuruh cari itu gue juga bingung tuh. Cari di mana ya, itu gue belinya di mana gue juga lupa. Oh gitu? Iya, tapi basically kalau gue nggak salah sebut tuh namanya staking. Oke. Jadi kita taruh duitnya lalu kita minjemin ibaratnya. Ya, Lalu kita dibayar, tapi dibayarnya per 20 seconds kalau nggak salah. kayak deposito gitu lah ya, tapi yang lebih keren gitu kali ya. Yes, tapi ini kan high risk. Ya. Nah, gue pun udah ibaratnya minjemin itu duit dan gue juga udah lupa itu duitnya di mana. Oh gitu. Jadi Kalau gua ketemu boleh buat gua gak? next question, makan-makan boleh sih. Oke. Nah, yes, jadi nah sisanya ya gue lebih ke yang orang-orang umum aja. Asik. Gitu. Bitcoin dan Ethereum. Yes. Karena itu salah satu keuangan masa depan. Ya gue sih mempercayainya gitu, tapi ya gue bisa salah. Oke. Nah kalau itu tapi berarti ada jual pas cycle top lah apalah, atau DCA atau hodl sampai selamanya, atau gimana nih game plan-nya? Nah gue kalau ditanya game plan, gue nggak jual sih sekarang. Oke. Ya, nah kalau gue mau mencari keuntungan yang lucu-lucu, gue akan pakai futures. Oke. Kayak kemarin pas lagi NFP itu dari tanggal berapa, awal Mei. Oke. Oh gue melihat ini Bitcoin bakal naik, gue klik buy. Oh. Duit gue bertambah dari awalnya 100% jadi 170%. Widih. Tapi itu di futures. Oke. Gitu. Buat trading lah ya, jadi Buat ada trading activity juga. Iya. Apalagi kalau ada makro sentimen yang pasti gitu lah ya. Betul. I see. Nah sisanya gimana ya, udah gue beliin, gue tahan aja. Oke. Nah yang gue lucu adalah bini gue yang nanya gue, Beb ini lagi tinggi jual gak? Gue kayak, kok kita punya personality ketuker? Gue bingung nih kok dia yang nanya begini. Gue sih santai aja, gue bilang gue kayak enggak sih, gue biarin aja. Oh gitu. Iya gue malah ya udah beli, biarin aja. I see. Oke. Mantap. Berarti hodler ya. Yes, Hodler. gitu. Guys, hodl Bitcoin. Not financial advice. Oke. I think ujung-ujungnya gini, ada advice gak sih buat teman-teman Pintu yang mostly I think crypto trader lah ya, atau crypto investor? Ada gak advice yang mungkin bisa bantu mereka dalam mengelola atau dalam hedging risiko atau apapun lah yang mungkin Ken mau sampaikan sama teman-teman Pintu? Gue yakin kalau di kripto pasti teman-teman yang nonton ini kalian juga berilmu ya. Gue pun masih belajar gitu ya. Cuman yang unik tuh gini, ada yang namanya free publication. Di tahun 2017 itu gue sebenarnya udah ikut gelombangnya Bitcoin awal-awal. Oke. Naik, lalu gue jual, untungnya modalnya gue biarin, modalnya turun 70%. Ih, ngeri juga gitu kan. Di saat itu gue jual. Di saat Modalnya, itu oke. ya udah gue jual, toh gue ada cuannya, ya udahlah jual aja. I'm fine with that.
Tapi setelah gue pelajari dan gue telusuri, harusnya gue tidak jual. Harusnya. Tapi kan udah lewat nih waktunya ya. Seandainya gitu ya gue gak jual. Nah, si free publication yang terjadi di tahun itu, di 2017 adalah banyak media yang memberitakan Bitcoin bisa bikin orang jadi kaya. Nah, banyak dong orang-orang yang jadi ikutan beli, retail ikut beli. Yang udah hold lama jualan. Nah, ini kan tren yang memang pasti terjadi, cara menggoreng market dan cara exit dari market. Ini tuh pola. Ya. Nah, jadi kalau gue sih lumayan tipe yang gak gitu suka dengan free publication. Gitu. Unless lu punya insider. Gitu ya. Lah iya, jadi ya mungkin advice gue, kalian juga pasti lebih berilmu ataupun yang nonton juga udah ngerti tentang kripto lebih daripada gue. Tapi kalau mungkin skema market bekerja, ya pengalaman gue mungkin di situ. Free publication tuh maksudnya apa? Boleh dibuka dikit. Tahun 2017, ini gue gak ngomongin kripto ya. Yeah. Ada iklan besar-besaran di publik tuh apa namanya, billboard di koran, waktu tahun itu masih koran ya, halaman tengah berwarna di mall-mall bikin pameran. Aku ingin pindah ke Gitu. tahu kan? Iya kan? iya. Nah, ya hari ini sih udah beres, udah clear tuh masalahnya. Tapi di saat itu jadi sebuah skandal kan. Karena banyak orang yang beli katanya ini investasi terbaik. Jadi free publication adalah hal-hal yang diberitakan secara publik tapi itu bagus dan gratis. Too good to be true punya lah gitu. Ya, ini investasi terbaik gitu ya. Di tahun itu kan munculnya kayak gitu tuh. Apa namanya? Narasi iklannya lah. Narasi iklannya itu adalah hal yang menjanjikan di saat orang tidak bisa beli rumah, di sana ditawarkan rumah yang sangat-sangat murah. Gitu. Nah, gue nggak bilang itu apa ya? Gue nggak bisa bilang itu jelek atau bagus karena ntar jadi menyalahi aturan atau ntar kena ITE nih. Gue nggak ngomong di situ, tapi aware buat kita tuh mesti aware. Ada hal yang emang lu harus pelajarin lebih dalam sebelum melakukan sesuatu. Tapi emang ada hal yang diberitakan secara publik dan gratis dengan agenda tertentu. Nah, yang kayak begini kita mesti ngerti. I see. Emang mesti belajar. Kadang belajarnya dari kesalahan sendiri. Oke. I see. So, intinya ya harus aware dan harus research lah ya teman-teman. Dan harus ada cautious kalau too good to be true. Bahkan di crypto juga banyak tuh yang kayak iklannya inilah, iklannya itulah gitu. Kita beberapa kali udah kena skandal ya di industri kita. So teman-teman, make sure do your own research dan practice risk management yang sehat. Use your cold money, jangan hot money. Kalau minggu depan mau dipakai ya jangan ditaruh di crypto, itu high risk sekali gitu ya. So again, disclaimer on, semua yang kita ngomongin di sini adalah untuk edukasi buat teman-teman. Bukan financial advice atau ajakan membeli atau ajakan menjual atau apapun itu, hanya edukasi aja gitu. So make sure do your own research dan I think conversation kita udah seru banget hari ini. Thank you banget kan untuk insights-nya, ilmu-ilmunya. Teman-teman make sure kalian belajar dari sini dan practice good financial management. So anyway, thank you dan see you again on the next episode of Popin.